Bagaimana Dan mengenai upaya TNI terhadap ketahanan pangan di Indonesia ini Dan? Ya, ketahanan pangan sudah berjalan sejak tahun lalu. Nah, ini yang terbaru adalah menindaklanjuti MOU antara TNI AD dengan Bulog berkaitan dengan masalah serapan gabah dan beras. Nah, ini memang yang perlu kita ketahui bahwa komitmen pemerintah saat ini, Bapak Jokowi, itu ingin sekali menciptakan atau mencapai swasembada pangan pada tahun 2017. Ya, salah satunya adalah dengan pengendalian beras. Ya, sungguh sangat ironis misalnya dalam kondisi di Kabupaten Bekasi kita mempunyai lahan pertanian sejumlah 51.000 hektar lebih. Kalau dengan asumsi sekitar 1 hektarnya menghasilkan 6 ton saja, itu berarti sudah 3 juta ton sendiri. Nah, sementara kondisi di Bulog tidak mencapai itu, hanya sekitar 60 ribuan ton saja. Artinya berarti beras banyak beredar di luar Bulog. Nah, oleh karena itu dalam kondisi sekarang ya untuk masalah beras ya kita tidak bisa mengendalikan harga beras karena memang stok beras di Bulog tidak terbatas. Kalau boleh dibilang itu sebagai suatu listrik misalnya, listrik naik turun tentu alat elektronik kita rusak. Nah, supaya tidak rusak makanya kita perlu adanya stabilisator. Jadi begitu listrik naik turun, kondisi keluarnya listrik itu tetap ya normal sehingga alat elektronik yang kita miliki tidak rusak. Sama dengan masalah harga beras. Harga beras sama dengan listrik, artinya pada saat nanti situasi beras naik turun, apabila tidak ada stabilisator, maka ya akan rusak juga perekonomian kita. Ujung-ujungnya nanti untuk mengembalikan harga beras yang normal, kita harus impor beras. Oleh karena itu, Bulog sebagai stabilisator, kita perkuat. Dalam hal ini, Kodim merangkul para pengusaha penggilingan untuk bagaimana seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk menyetor beras kepada Bulog. Sehingga stok beras di Bulog itu besar. Ya, pada saat nanti kondisi beras naik karena beras di pasaran sedikit, Bulog tinggal menyebarkan sehingga kembali harga bisa dipertahankan. Begitu juga sebaliknya. Apabila stok semakin banyak, berarti kita sudah bisa swasembada pangan. Bahkan tahun berikutnya kita stoknya besar, ya kebutuhan masyarakat terpenuhi, ya kelebihannya untuk diekspor. Itu namanya swasembada pangan. Berarti selama ini Bulog itu sebenarnya tidak mati Dan ya, cuma loyo ya barangkali begitu. Ya artinya bukan mati tapi kurang optimal dalam pengendalian karena memang dalam kondisi harga, ya, sekali lagi kalau ini bicaranya harga. Petani tentunya dia bekerja ingin menghasilkan padi sebanyak-banyaknya supaya penghasilan mereka besar. Mungkin dari harga pembelian Bulog mungkin saat ini masih lebih rendah dibandingkan saudara kita tengkulak. Nah, oleh karena itu ya Bulog berusaha untuk mengembangkan atau meningkatkan lagi penawaran harganya supaya harganya lebih tinggi sehingga petani yang disalurkan lewat penggilingan menyalurkan berasnya ke Bulog sehingga stok Bulog ini semakin besar. Intinya itu. Untuk di Kabupaten Bekasi sendiri, tanggapan petani atau pemilik penggilingan padi terhadap program yang dijalankan oleh Kodim 0509 ini bagaimana Dan? Oke, tadi baru dilaksanakan tadi pagi menindaklanjuti kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian Pertanian pada tanggal 26 Agustus kemarin bahwa secara keseluruhan ada 2.500 lebih pengusaha penggilingan di seluruh Indonesia berkomitmen untuk menyetorkan berasnya kepada Bulog. Sejumlah setelah dihitung ada sekitar 1.400.000 ton lebih. Nah, oleh karena kita tidak lanjuti di wilayah Kabupaten Bekasi. Tadi dari sejumlah yang di data BPS ada 1.248 penggilingan yang hadir tadi ada 137 orang atau 137 pengusaha. Mereka berkomitmen beragam dengan total dalam satu hari itu mereka berkomitmen untuk bulan September saja itu ada 20.200 ton. Artinya kita sudah bisa menyelamatkan bulan September 20.000 ton masuk ke Bulog. Nah, dari target sekitaran biasanya hanya 75.000, kalau sebulannya saya 20.000, berarti 1 tahun kita bisa mencapai 240.000 ton. Berarti kan sudah sekitar 4 kali lipatnya dari target biasanya dari Bulog. Bisa dikasih bahwa Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih sebagai lumbung padi nasional gitu Dan ya saat ini? Betul, kita lumbung padi nasional dan kebetulan memang Bulog yang ada di
Bekasi, itu berada di Cibitung, hanya gudang, kemudian menginduknya ke Kerawang. Sehingga memang agak kesulitan dari teman-teman kita yang penggilingan untuk menyetorkan langsung ke Kerawang. Sehingga saya akan mencoba mendorong lagi, mengaktifkan kembali gudang-gudang yang ada di Cibitung, sehingga penggilingan selain mereka berkomitmen, tapi kita mempermudah lagi untuk bagaimana dia menyetor ke Bulog, tidak perlu jauh-jauh ke Kerawang, tapi cukup di Cibitung saja mereka sudah bisa menyetorkan, dan tentu saja dengan kesepakatan harga yang saling menguntungkan. Kalau di zaman era dulu Pak Dan ya, itu ada KUD, Koperasi Unit Desa, untuk mengumpulkan katakanlah atau membeli gabah dari petani. Peran TNI sendiri seperti apa Dan? Kondisi sekarang saya tidak melihat lagi KUD ya. KUD mungkin sudah dibilang sudah mati, sudah tidak ada lagi. Kalau orang bilang itu KUD adalah produknya Orde Baru, saya tidak tahu kenapa. Tapi yang jelas kita berupaya, tidak secara instan membalikan tangan. Jadi apabila nanti memang akan ada panen, kita sudah membuat posko-posko di 13 koramil di 23 kecamatan. Kita sudah membuat posko penyerapan gabah, artinya padi-padi yang sudah menguning, yang siap untuk panen, kita dampingi oleh Babinsa dan Namil mengkoordinir, sehingga kita memberikan masukan atau memberikan gambaran bahwa pentingnya kita untuk ketahanan pangan, salah satunya dengan penyerapan gabah dikirimkan ke Bulog, sehingga ya harga pun tidak akan terganggu dengan kekuatan Bulog, kondisi kekuatan Bulog atau cadangan beras yang ada di Bulog tinggi, ya kita tidak perlu khawatir lagi kita kekurangan beras atau harga dipermainkan oleh spekulan. Berarti secara tidak langsung Babinsa yang terjun langsung Dan ya? Betul. Untuk pembelian gabah barangkali? Ya, Babinsa terjun langsung, tentu saja Babinsa yang di wilayahnya ada lahan pertanian. Ya, dengan cara dia memberikan penekanan, memberikan gambaran bahwa pentingnya ketahanan pangan, yaitu dengan cara pengendalian harga beras. Ya, jadi kita meyakinkan kepada pemerintah bahwa mereka kepada seluruh masyarakat luas bahwa dengan adanya stok beras yang cukup banyak, tentunya kita tidak perlu khawatir lagi kekurangan beras. Hal yang pertama. Yang kedua, tidak perlu lagi khawatir bahkan ada spekulan yang meningkatkan beras, membuat beras itu langka di pasaran, sehingga itu membuat harga bisa dipermainkan oleh mereka. Dengan harganya mulai naik karena langka, Bulog semua punya stok, bisa bahkan lagi di lapangan, harga bisa dikendalikan lagi. Kalau boleh tahu Dan, MOU sendiri antara TNI AD dengan Bulog bagaimana Dan? Ya, intinya Bulog siap menyiapkan anggaran. Yang menyiapkan anggaran, angkanya kisaran 80 triliun kalau tidak salah, itu untuk membeli berasnya masyarakat. Yang mungkin selama ini kalau gabah kering panen harganya 3.700, tengkulak berani membeli 4.200, ya mungkin Bulog sendiri akan berupaya membeli harga yang tidak jauh berbeda dengan yang selama ini dijual kepada para tengkulak. Sama juga yang sudah digiling, biasanya dijual harga 9.200, mungkin para tengkulak atau para spekulan ini membelinya harga di atas itu, ya Bulog sendiri akan berkomitmen untuk mencoba pada angka yang sama, sehingga stok beras bisa bertambah, petani juga tidak dirugikan. Kalau boleh tahu tanggapan dari Pangdam Jaya tadi pagi Dan terhadap langkah yang dilakukan oleh Komandan Kodim 0505 ini untuk menggolong petani seperti apa Dan? Ini sebetulnya bukan tanggapan, tapi beliau sendiri yang memang mengajak kita. Beliau istilahnya turun ke lapangan, melihat langsung dan bertatap muka langsung dengan masyarakat. Dan rata-rata mereka, para pengusaha penggilingan, sangat antusias, sangat memahami, bahasanya sangat sederhana, ya apa yang disampaikan Pangdam ya dapat diterima dengan baik. Dan mereka seoptimal mungkin, bahkan penggilingan yang sudah mendekati gulung tikar, penggilingan yang kecil saja, dia berani menyampaikan, saya berani Pak 1 ton, saya berani Pak 2 ton. Jadi itulah yang sehingga total yang tadi pagi kita lakukan 137 penggilingan bisa menyetorkan dengan asumsi kurang lebih 20.200 ton dalam bulan September untuk wilayah Kabupaten Bekasi. Oke. Air dari beras itu tidak di atas 14%. Kenapa? Kalau di atasnya tidak bisa disimpan dalam waktu lama, berjamur atau rusak. 14% Dan ya? Ya, tidak boleh kadar airnya di atas 14%. Minimal pas 14% atau lebih kering lagi. Kemudian harga maksimal itu ada kisarannya, ada namanya beras premium, beras super dan seterusnya, itu antara 9.150 sampai 9.250. Itu Bulog siap membeli dengan harga itu.
Dan itu memang kata-kata spekulan menjualnya segitu juga. Jadi istilahnya petani siap memilih. Hanya nanti kan di lapangan kondisinya ya kita bukan rahasia lagi lah. Kata-kata di Bekasi ini mau menanam, ya Tengkulak bilang ya nanti saya panjangin dulu lah, modalnya 1 juta. Tapi nanti lu jual ke gua kan gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang dilemanya petani. Mas saya sudah berjanji dengan Tengkulak. Nah, itulah yang mungkin secara bertahap kita berikan pengertian. Oke, nggak apa-apa dengan Tengkulak, tapi Tengkulak giling ke penggilingan yang resmi dan jualnya kembali ke Bulog.